Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum innahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, panitia Ramadan, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah tabaraka wa taala, di mana nikmat Allah diberikan terus kepada kita sehingga kita dapat hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan subuh ini saya akan membahas berkaitan dengan zakat, fidyah, di antaranya yang demikian. Yang pertama berkaitan dengan zakat. Zakat yang maknanya adalah yaitu berkah, suci, tumbuh dan berkembang. Jadi zakat itu adalah mensucikan. Kalau harta yang dizakatkan, hartanya juga akan suci dan tumbuh dan berkembang. Kalau badan yang dizakatnya setahun sekali seperti zakat fitrah, maka badan itu akan suci, kembali akan menjadi fitrah. Tapi kalau tidak dizakatkan, maka dia tidak akan kembali suci dan tidak menjadi fitrah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zakat mal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Kata Allah, ambil sebagian harta mereka, kata Allah, itu untuk zakat. Dengan demikian yang telah engkau ambil hartanya sebagian tersebut, ini menjadikan harta mereka suci. Kemudian harta mereka itu akan menjadi tumbuh dan berkembang. Kemudian doakanlah, karena doa itu akan menenteramkan jiwa mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau berkaitan dengan zakat mal itu, sebagaimana sejarah di masa Rasulullah, termasuk di masa Nabi Musa alaihissalam, itu zakat mal itu diambil oleh badan amil, didatangi oleh badan amil. Ini dia. Kalau melihat dari sejarah masa Rasulullah ketika ingin berzakat itu diutus badan amilnya. Contoh kepada Satlabah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berangkat ke Satlabah
ambil zakat ternak Sa'labah. Beberapa orang diutus. Di masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan datang kepada Qarun. Tetapi jawaban Qarun termasuk jawaban Sa'labah itu tidak diindahkan. Kenapa? Karena dia merasa hartanya miliknya sendiri, kerjanya sendiri, usahanya sendiri, sehingga dia tidak mau mengeluarkan sebagian rezekinya untuk zakat mal. Maka apa yang terjadi ketika seseorang yang kaya tersebut dia tidak mau mengeluarkan zakat, yaitu zakat mal? Apa yang terjadi? Qarun ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya. Kemudian Sa'labah ketika ia diperintahkan untuk berzakat, utusan oleh Rasulullah dibawa menghadap kepada Sa'labah tidak mau membayar. Akhirnya ternaknya habis semua, binasa, mati, menjadi miskin lagi. Ini satu contoh dan pelajaran bagi kita. Apabila kita memiliki harta, maka keluarkanlah 2,5%, yaitu sesuai dengan hitungan emas 95,6 gram, keluarkan 2,5% setahun sekali. Jadi sudah setahun sekali kita keluarkan, duitnya masih tetap ada, bahkan bertambah senilai dengan 95,6 gram. Itu kalau tidak salah sekarang 95,6 gram itu dikali 950, 1 gramnya emas, maka ketika dihitung 95,6 gram terhitunglah sekitar 81.500.000 rupiah. Maka ketika harta kita sudah sampai 81.500.000 rupiah, maka kita sudah dikenakan cukup haul dan cukup nisab selama 1 tahun. Kemudian hitungannya sebanyak 81.500.000 duit ataupun uang. Kenapa? Zakat harta ini itu berpatokan kepada senilai 95,6 gram. Kalau dulu harga emas itu 1 gram 300.000 rupiah, maka terhitung sekitar 40 juta rupiah nisabnya selama 1 tahun. Dan sementara emas itu harganya berubah semakin tinggi, dan kita akan ikut kepada perubahan emas tersebut. Nanti setahun ke depan harga emas 1 gram lebih dari 950 bisa mencapai 1 juta. Hitung saja terus, ikut aja terus sesuai dengan harga emas. Kalau sekarang harganya umpamanya 950.000, dan ikuti saja terus tahun sekali. Ketika duit kita utuh, emas kita, ya kan, perhiasan kita, setahun sekali kalau sudah cukup banyaknya 95,6 gram, wajib setahun sekali dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jangan kalau sudah ini emas sudah dizakatkan sekali, lalu selamanya tidak dizakatkan lagi kalau cukup nisab dan hisabnya. Itu tidak betul. Tetapi yang betul adalah ketika setahun sekali dihitung sampai 95,6 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Tahun besok begitu juga, ternyata emas kita malah makin bertambah. Emas itu aja, tapi setiap tahunnya harus dikeluarkan. Sama dengan duit yang kita miliki. Duit kita ada 82 juta, tahun ini kita keluarkan. Tetapi duit ini utuh, tahun besoknya juga masih ada. Maka tahun besok kalau sudah harga emasnya sesuai, ya kan, bahkan bertambah sedikit, maka wajib dikeluarkan zakatnya lagi. Jadi setiap tahun terus, selagi itu duitnya masih utuh ataupun bahkan bertambah. Tapi dengan syarat 1 tahun kemudian cukup
nisabnya. Nisabnya itu tadi 95,6 gram, itu patokan. 95,6 gram. Pokoknya sampai tahun kapanpun ikuti terus perkembangan emas itu. Jadi kalau sudah dikeluarkan tahun ini, tahun besok, karena masih hendap juga, masih tersimpan juga harta kita, duit kita di bank umpamanya, emas kita bahkan bertambah-tambah. Jadi setiap tahun itu terus dikeluarkan. Jadi jangan satu kali zakat habis itu sampai bertahun-tahun tak pernah dizakatkan lagi. Itu berarti duit kita sudah bercampur dengan duit yang haram. Wa fi amwalihim haqqus lisa'i wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Nah, karena oleh sebab itu, karena harta itu ada harta orang lain, maka setiap tahun harus dikeluarkan zakat malnya. 2,5%. Hitung sajalah, pakai kalkulator lebih enak. Atau lebih mudahnya 1.025.000 rupiah. Hitung aja lah, 82 juta atau 81 juta. 1 jutanya 25.000 rupiah, hitung. Maka kalau kita demikian, harta kita akan bersih. Setiap tahun harta kita akan tumbuh dan berkembang dan berkah. Jadi kalau tidak dikeluarkan, berarti harta kita sudah bercampur dengan harta orang lain. Mengapa harus dikeluarkan, Ustadz? Kan itu kerja saya, hasil jerih payah saya, duit saya, tidak ada campur tangan orang lain. Saya yang kerja, saya yang nabung. Betul, saudara yang nabung, saudara yang kerja. Tapi kita punya duit, kita punya emas, itu tidak terlepas dari andilnya orang lain. Contoh, seorang yang mempunyai klinik, dia tidak akan bisa kerja sendiri tanpa harus mempunyai karyawan. Siapa lagi? Bos, orang kaya, dia tidak akan bisa kerja sendiri tanpa mempunyai anak buah. Dia perlu juga dengan orang lain. Maka disitulah harta kita masih ada haknya untuk orang lain. Jadi tidak mutlak kita sendiri yang bisa menghasilkan duit atau emas itu. Oleh karena itu, maka Allah perintahkan menjadi salah satu rukun Islam, yaitu membayar zakat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mengapa kita harus mengeluarkan zakat. Untuk siapa zakat itu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa ibnis sabil wa fi sabilillah waridatan minallah. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, kemudian ibnu sabil, fisabilillah. Jadi ada 8 asnaf. Jadi harta yang dizakatkan itu untuk mereka. Jadi itulah diantaranya, diantara harta kita itu untuk mereka. Dan itu tidak banyak, tidak semua, hanya 2,5%. Tetapi 2,5% ini jika dikumpulkan semua orang Islam di Indonesia ini, dia patuh dengan zakat ini, insya Allah yang miskin itu akan berkurang, bahkan bisa tidak ada. Tapi memang betul-betul duit kita itu dihitung, betul-betul dikeluarkan. Kalau sudah cukup nisab dan hisabnya, cukup satu tahun dan cukup nilainya, insya Allah angka kemiskinan akan berkurang. Ini sudah dikumpulkan zakat. Ada orang miskin, kasih usaha, ini modal dari duit zakat mal. Berubah tahun besoknya, dia tak jadi miskin lagi, malah dia jadi orang yang kaya. Dan seterusnya begitu. Itulah solusi yang diajarkan oleh Islam untuk memberantas kefakiran dan kemiskinan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Untuk zakat mal ini maknanya sama juga. Zakat harta, zakat fitrah ya. Zakat fitrah setahun sekali juga 2,5 terhitung 1 sa'. 1 sa' itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i menyebutkan 2,8. 1 sa' itu dengan takaran lama, ya kan? Kalau Imam Malik mencapai 3 kilo.
Kalau yang dipakai oleh kita sekarang pada umumnya itu oleh Kemenak, itu pendapat penafsiran yang paling kecil. Mengapa? Karena pada masa dulu itu masa-masa paceklik. Orang Indonesia dulu masa penjajahan, ya, itu sangat susah sekali. Maka dicarilah yang paling ringan, yang paling sedikit di antara penafsiran itu. Maka 2,5 kilo. Tetapi kalau kembali kepada paham Imam Mazhab itu satu sa itu ya 2,8. Imam Syafi'i, Imam Malik sampai 3 kilo. Nah, kalau kita kembali kepada orang tua kita dulu, itu pakai calung, Bu. Kalau nimbang enggak pakai timbang yang mutar itu, enggak. Ditakar. Begitu cara untuk mengambil zakat itu tadi, zakat fitrah. Ketika ditimbang 2,5 dengan takaran lama, ditimbang dengan timbangan sekarang mencapai 3 kilo. Nah, untuk ibadah yang seperti ini, mestinya kita itu harus jeli, mestinya kita itu harus perhatian. Kenapa? Ini rukun, wajib, cari yang terbaik, jangan yang paling rendah. Nah, ini karena sudah terbiasa, Kemenak dari dulu diambil yang paling ringan, sampai sekarang pun sudah jayanya begini orang Islam di Indonesia tetap mengambil itu. Kenapa? Orang tua dulu udah begitu. Semestinya kita harus lebih paham mengenai tentang ini. Kalau untuk wajib, perintah cuma setahun sekali, mengapa ngambil yang paling kecil? Duit kita banyak, apalagi beras kita, alah, tak termakan lagi. Makanya carilah pemahaman mazhab yang lebih pasti. Kenapa? Mereka ahli fikih, ahli agama, ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir. Kalau kita ingin mencari yang terbaik, saya hanya menyampaikan. Kalau saya pribadi gimana zakatnya? Oh, kalau saya ambil yang paling besar. Kalau di sini zakat 2,5 37, kalau saya buat 50. Mungkin lebih dari 2,8, mencapai hampir 3 kilo. Kenapa? Setahun sekali, Bapak Ibu. Duit kita mah lebih-lebih. Jadi seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan fidyah. Fidyah ini ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ada halangan dikarenakan uzur. Ini dalam Al-Quran disebutkan, Syahrul Ramadan lazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ini dia. Apabila kamu dalam keadaan sakit dan safar, maka kamu boleh untuk menggantinya puasa itu di bulan-bulan yang lain. Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan apabila kamu merasa berat untuk berpuasa, maka kamu boleh tidak berpuasa tetapi memberi makan ta'amu miskin, yaitu membayar fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Minimal satu orang memberi makan satu hari orang miskin. Itu untuk membayar fidyah. Apabila kamu dalam keadaan berat uzur, dah tua, lemah fisik, sehingga tak puasa lagi, bayar fidyah. Nah, tetapi jika kamu mampu untuk berpuasa, itu lebih baik, kata Allah. Ini surah Al-Baqarah di dalam perintah berpuasa 184 185. Nah, berapa hitungan fidyah tersebut? Hitungan fidyah itu satu hari satu orang miskin yang kita beri makan. Lalu bagaimana cara hitungnya? Apakah satu hari itu sekali makan? Kalau umpamanya 10.000 satu hari. Ternyata bukan begitu. Satu hari kita makan 3 kali. Lauk pauk, sambal balado, segala macam, minum. Maka dihitunglah satu hari itu 3 kali makan. Kita makan beras apa? Kita makan beras mahal, lauknya enak-enak. Lalu kita kalau hitungkan satu beli makan di warung, di kedai nasi, kira-kira hitungan berapa? Kita aja milih yang enak, ya kan? Apalagi untuk fidyah, carilah yang enak, setidaknya yang standar.
yang serendah-rendahnya harga 15.000 sekali makan. Kalau hitungan 15.000, ya kan, berarti dikali 3, 15 kali 3 menjadi sekitar 45.000 rupiah satu hari. Bahkan digenapkan menjadi 50.000. 50.000 satu hari kita tidak puasa. Bagi kita yang uzur atau orang tua kita sakit menahun tak sembuh-sembuh, bahkan sampai meninggal, maka bayarkanlah fidyah untuk orang tersebut. Itulah pengganti untuk puasa, supaya dia sebagai hamba Allah tetap menjalankan syariat puasa, tapi diganti amalan puasa itu dikarenakan lemah badan, lemah fisik, tidak sanggup untuk berpuasa, itu membayar fidyah. Bagaimana cara memberinya? Boleh diberikan kepada orang yang langsung bersangkutan, keluarga, kerabat, tetangga, kiri kanan. Kalau ada beberapa orang miskin di situ, dibagi-bagi. Bisa membagi sendiri. Oh, kita nggak ngerti, cari ustadz, cari badan amil, boleh badan amil yang mencari. Ini orang yang miskinnya ini didata, dikasih. Begitulah cara kita untuk membayar fidyah. Tetapi kebanyakan orang yang nggak ngerti dikiranya sekali makan saja. Sekali makan umpamanya kita ambillah beras yang 20.000, waris solok 20.000 satu hari. Nah, dikalikanlah kita sebulan tak puasa, maka nilainya kurang Bapak Ibu. Bisa-bisa fidyah kita tidak diterima. Maka dalam hal ini kita harus ngerti, ini perintah wajib untuk menjalankan rukun Islam puasa diganti dengan membayar fidyah. Inilah pembahasan pagi hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya Bapak Ibu, dipersilahkan. Tafadhol, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin barangkali ada perbedaan ya, barangkali. Tapi yang saya baca di dalam kitab-kitab gitu kan, yang saya temukan itu 95,6 gram. Ada juga mungkin yang 85 ya. Tapi mungkin ada referensi kitab-kitab yang lain. Tetapi mungkin tidak terlalu banyak selisihnya. Masih sekitaran perdekatan gitu ya. 85, yang satu 95, mungkin sekitar itu ya. Ini yang saya baca dan saya ketemukan di referensi kitab yang saya ketemukan gitu ya. Jadi 95,6 gram. Terhitunglah duitnya itu sekitar 81 juta atau 82.500.000 kalau dikalkulatorkan dengan hitung harga emas sekarang. Jadi seperti itu. Mungkin perselisihan itu ya, mungkin ada perbedaan penafsiran barangkali ya, seperti itu. Tapi yang jelas ya, kita kalau sudah sampai setidaknya penafsiran yang paling rendah ya kita harus keluarkan. Jadi seperti itu. Kalau tidak kita keluarkan, itulah konsekuensinya kita memakan harta yang bercampur dengan harta yang haram. Seperti itu. Barangkali yang lain Bapak Ibu. Dia ada dua. Gantian Pak ya. Ini yang duluan ya. Iya Pak. Iya. Kenapa kita harus makan 3? Karena dalam bulan puasa kan kita makan 2 kali. Oh ya, itu Pak pertanyaannya. Ya. Mengapa kita harus memberinya itu 3 kali makan, sementara kita puasa hanya sekali? Ya, jadi begini. Ya. Puasa makan 2 kali. Jadi mengenai hal itu sudah diteliti dan ditafsirkan oleh para ulama. Jadi memberi makan itu ya, walaupun bulan puasa, walaupun ini sedang ranahnya sedang beribadah puasa, tetapi dalam hal ini koridor membayar fidyah satu orang miskin itu tetap hitung 3 kali makan gitu. Ini menurut penafsiran para ulama. Barangkali mungkin
makan berbuka, ya kan? Bisa jadi nanti makan malam, ya kan? Bisa jadi nanti makan sahur, gitu. Jadi seperti itu. Tetap dihitungnya menjadi 3, termasuk ini ditafsirkan oleh para ulama, ya kan? Dan termasuk ulama-ulama MUI, kemudian Basnas, itu memang ditafsirkan makannya itu tetap 3 kali. Nanti Bapak bisa nanti lihat di internet, dibuka searching, lihat nanti di situ menurut Basnas berapa bayar fidyah, nanti insya Allah akan muncul. Tetap dia terhitung 3 kali makan, bahkan mencapai 50.000 rupiah. Jadi seperti itu Pak. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan harta ataupun kendaraan yang kita pakai, itu sebenarnya sebelum kendaraan itu dibeli, kita kan beli dengan uang, betul? Nah, uang itu sebenarnya mestinya harus dikeluarkan zakat kalau dia dalam pengumpulan 1 tahun. Dari uang itulah sudah terbayarlah kendaraan yang kita beli itu dengan zakat tersebut. Jadi kalau mobil itu apakah tidak dizakatkan? Mobil itu tidak dizakatkan. Yang dizakatkan itu adalah penghasilan dari mobil itu, duit ataupun hasil kerja, ya kan? Duit itulah yang dihitung cukup nisab dan haulnya, barulah dikeluarkan zakat. Sementara kendaraan termasuk rumah, termasuk yang berkaitan dengan hal yang demikian, ya, selagi dia yang tidak seperti kebun itu kan diambil dari hasilnya gitu. Kalau tanahnya ya tidak gitu. Tapi hasil kebun itulah yang dihitung duitnya ada berapa. Hasil kebun itulah yang dibayarkan zakatnya, termasuk kendaraan tadi. Kalau kendaraannya tidak bayar zakat, tapi hasil kendaraan uang yang dikumpulkan, kalau cukup nisab dan hisabnya 1 tahun, kemudian terhitung dengan 95,6 itu tadi, barulah dikeluarkan zakat malnya. Kalau mobilnya tidak dizakatkan, sudah ada bayar pajak kali itu Pak. Jadi seperti itu cara menyikapinya mengenai tentang itu Pak. Ada lagi Pak, Ibu? Iya, silakan. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Duit 100 juta tahun ini, tahun besok bertambah jadi 200. Duit ngendap, betul Pak? Sisa duit, sisa hutang, sisa bayar ini, bayar itu. Duit ini utuh, hasil. Tidak dia ganggu gugat, inilah hasil kita. Sementara sudah dipotong ini, potongnya. Duit yang 100 juta yang tahun ini kita bayarkan 2,5%. Tahun besok bertambah lagi jadi 200 juta. Lalu yang dizakatkan yang mana? Apakah yang sudah lama dibayar zakat itu tidak bayar lagi? Ternyata tidak. Yang tahun ini bayar zakat, tahun besok 100 juta itu dibayar zakat juga.
Nah, yang 100 jutanya lagi dizakatkan juga 2,5% gitu. Jadi 200 itu masing-masing dikeluarkan. Yang 100 juta 2,5%, yang 100 juta satunya lagi 2,5%. Setiap tahun terus selagi cukup hitungannya. Nah, tapi kalau tidak cukup hitungannya, tidak dikenakan wajib zakat. Tidak cukup tapi 1 tahun tapi nilainya tidak sampai 80 juta, banyak kan? Tidak sampai. Berarti tidak cukup nisab. Kalau tidak cukup nisab tidak kena wajib. Yang kena hanya sedekah. Di situ dia. Maka kalau nggak sampai nisabnya, nggak sampai hisabnya, nggak sampai 1 tahun dan maka bayarnya itu tidak zakat lagi, hitungan sedekah. Disitulah. Termasuk sampai sekecil-kecilnya duit kita yang kita punya di rumah, dia tidak sampai nisab, hitungnya sedekah gitu. Tidak hitungannya seperti 2,5%. Itu jelas tuh. Hitung kurangi 2,5%, habis. Tidak ada main tawar-menawar. Tidak boleh sayang-sayang, Pak. Walaupun nampaknya banyak nih, Mak, ini 5 juta ini, ya kan? Ayo udah keluarkan. Jangan, ini bukan hak kita. Begitulah. Jangan kita makan juga, sayang nih Pak, sikat aja lah untuk beli ini. Itu duit haram tuh Pak. Yang 25% kita ambil dari satu nisabnya. Itu Pak. Jadi tetap dibayarkan terus zakatnya. Sampai kapanpun, selagi 1 tahun tambah setahun berikutnya, masih juga duit itu utuh. Termasuk perhiasan gitu. Perhiasan juga tuh, emas setiap tahun dikeluarkan terus zakatnya. Begitulah cara kita membayar zakat itu. Barangkali ada yang lain Pak, Bu? Berkaitan dengan fidyah, berkaitan dengan bayar puasa, kemudian zakat dan lain sebagainya. Ya. Cara menghitung emas belum cukup, ya kan? Tapi kita milik kita, tapi duit kita ada, tapi nggak cukup gitu ya. Jadi cara menghitungnya itu semua milik kita yang terhitung, baik itu emas, baik itu duit, ya kan, baik itu tabungan, maka cara menghitungnya itu adalah digabungkan keseluruhan harta kita, ditotalkan, ya kan, umpamanya yang emasnya sekian, di ATM-nya ATM BRI sekian, ATM BNI sekian, ATM BCA sekian, BSI sekian, maka ditotalkanlah keseluruhannya itu. Cara menghitung kita. Jadi kalau dihitung satuan kayak tadi semuanya serba kurang. Jadi cara menghitung itu harus digabungkan karena itu milik kita. Mau diletakkan bank apapun itu milik kita. Jadi kan satu, setelah sampai nisabnya, keluarkanlah 25%. Jadi kalau seandainya emas baru 50 gram masih kurang, tapi duit sudah ada 50 juta, ya kan? Duit yang lain lagi yang kebanyakan ataupun harta yang lain masih ada gitu kan. Lalu kita tidak keluarkan, berarti kita tidak mengeluarkan zakat, termasuk kita dikenakan dosa gitu. Kenapa? Karena harta itu bukan menghitungnya itu satu benda saja, tapi dihitung keseluruhan harta kita yang betul-betul itu harta yang nonggok terdiam gitu, tidak diusik. Jadikan satu, keluarkan 25%. Jadi begitu cara menghitungnya. Ya, ada lagi Pak, Bu? Ya. Kalau bayar fidyah bagi orang yang uzur, ya, itu puasanya tidak diganti lagi. Ya, kalau sudah bayar fidyah, orang yang sudah uzur ataupun orang yang sakit tahunan ataupun sudah lemah fisik, maka puasanya tidak diganti lagi. Tidak diganti lagi. Orang melahirkan
Kalau orang melahirkan itu sebenarnya dia itu membayar qada, hutang puasa. Cukup nanti dia niatkan selesai Ramadan ini saya akan bayar. Cara berangsur-angsur, baik Senin Kamis ke ataupun bagaimana caranya, tidak perlu bayar fidyah. Kenapa? Ingin mengqada gitu. Jadi tidak perlu bayar, tidak perlu puasa lagi kalau sudah bayar fidyah. Karena fidyah itu adalah untuk orang yang tidak akan mampu membayar puasa. Tak akan mampu. Kalau orang yang masih mampu, berarti itu harus membayar puasa, bukan membayar fidyah. Karena dia masih mampu, fisiknya masih kuat, tapi di situ harus ada tekad yang kuat. Nah, kalau seandainya dia belum terbayar puasanya, ya kan? Karena banyak urusan ibu-ibu ini biasanya. Tahun ini melahirkan, puasa gagal. Tahun besok melahirkan lagi, puasa gagal. Ya kan? Kan banyak kasus seperti itu. Nah, ketika sudah ada upaya, tetapi utang puasanya masih juga banyak, mungkin di situ masih dibolehkan bayar fidyah, tidak qada lagi. Tapi di situ hanya membantu supaya tidak terlalu banyak utang puasanya. Karena Allah itu tidak akan mau menyulitkan. Tapi kalau dia selagi bisa untuk membayar puasa secara berangsur, tidak perlu bayar fidyah lagi. Ya udah, bayar aja puasa. Kalau sampai wafat meninggal, berarti dia tanggung ahli waris. Utang puasa sama Allah ada sekitar 20 hari. Ahli warisnya suruh karena dia meninggal dunia, dia punya hutang, bayar. Wajib dibayarkan puasanya. Ahli waris, keluarga, bagi-bagilah. Saya 5 hari, Bapak 5 hari, kan ahli waris tuh. Kenapa utang puasa kodoknya itu dulu belum terbayar sampai meninggal? Maka dibayarlah puasa itu, tidak fidyah lagi, dibayar puasa. Itu dia, Pak, Bu. Paham, Bu? Kecuali banyak utangnya, itu bisa dibantu dengan fidyah. Tidak terbayar lagi sampai bertahun-tahun, itu bisa dibayar fidyah. Ibu-ibu menyusui, itu pun tidak semuanya. Sebagian bayar fidyah, sebagian diangsur untuk bayar puasa. Kalau banyak, tapi kalau enggak bisa dibereskan secara berangsur, ya enggak perlu bayar fidyah lagi. Qada aja terus puasanya. Diganti sampai selesai. Seperti itu. Habis, Pak, Bu? Baiklah, mungkin itulah kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Barangkali nanti mungkin ada pertanyaan yang menjadi unek-unek ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan, tidak hanya di forum pengajian ini, di lain waktu jika saya ada kesempatan, insya Allah saya akan bantu menjawab. Karena ini adalah untuk kepentingan umat dan amanah dari ajaran Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.